Cukai Kudus, BC-ku, BC kita. Tepat pukul 17, waktu pas FM Padi. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Padi, saluran informasi warga Padi. Hari kiamat pasti akan tiba. Hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab dan dibalas seluruh amal-amalnya. Inilah hari yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pada hari itu, semua amal manusia akan dihisab dan diperhitungkan. Amal apakah yang paling pertama dihisab ketika itu? Amal apakah yang paling menentukan bagi keselamatan seseorang? Jawabnya adalah salat. Salat adalah amal penentu keadaan seseorang ketika itu. Apakah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا. Jika ada yang cacat dalam salat wajibnya, saat itu Allah Azza wa Jal berfirman, periksalah, apakah hambaku ini memiliki amal salat sunnah? Maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu. Karena itu, siapa yang mengharapkan keselamatan di akhirat kelak? Siapa yang merindukan surga dengan segala kenikmatannya? Inilah amal yang wajib mendapat perhatian khusus, salat 5 waktu yang diwajibkan Allah atas para hambanya. Siapa saja yang menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, menunaikannya dengan melengkapi rukun-rukun dan syaratnya, maka niscaya ia akan beruntung dan selamat ketika dihisab di hari akhir kelak. Tetapi barang siapa yang menyepelekan salatnya atau menunaikannya tanpa menyempurnakan rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan adab-adabnya, maka ia akan merugi dan celaka di akhirat kelak. Saluran informasi warga Pati disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program spesial kesayangan kita bersama. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.
Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa menjumpai Anda lagi dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir yang merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Anda bisa bergabung dan juga berdiskusi, berdialog bersama narasumber nanti di 085277999101 khusus teks WA ya, atau kirim suara Anda, voice note Anda, silakan di sana. Sementara untuk khusus langsung telepon Anda bisa masuk di 02953858877. Jadi salurannya beda-beda Mitra Pas ya. Untuk fanspage Anda bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah meneruskan episode Rabu lalu Mitra Pas dan masih membahas tentang surat Al-Furqan. Kali ini kita sudah sampai pada bagian ayat ke-51. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidz, pengasuh pondok pesantren Yambul Ulum Sukolilo Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati kru yang bertugas, Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga segala yang telah kita perjuangkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka nasrul ilmi, semoga Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah, Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Furqan ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na lab'asna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahjura وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira. Apabila Allah berkehendak, menghendaki,
maka Allah akan mengutus di setiap daerah, setiap Korea, setiap desa utusan. Setiap daerah sini satu utusan, daerah sana satu utusan. Walakin khususnaka ya Muhammad bil bi'sati ila jami'i al-ar. Akan tetapi Allah menginginkan, wahai Nabi yang mulia, mengkhususkan engkau untuk diutus untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi pendahulumu. Nabi-nabi terdahulu setiap kaum Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, ya hanya fokus kepada Bani Israel, anak turun Yakub. Kemudian kaum Ad ya diutus dengan bagian dari mereka, yaitu Nabi Hud. Kaum Samud dengan Nabi Soleh, yang semuanya hanya regional ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini bersifat rahmatal lil alamin. Wa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada riwayat hadis, bu'istu ilal ahmar wal aswad. Nabi bersabda, saya, kata Nabi, diutus untuk umat yang berkulit putih dan juga berkulit hitam, atau berkulit merah dan berkulit hitam. Jadi dua warna kulit ini sudah bisa mewakili seluruh ras yang ada di muka bumi ini. Wa fihima wa kana nabiyyu ba'su ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi 'ammah. Riwayat lain, Nabi bersabda, dulu nabi-nabi itu diutus hanya untuk kaumnya khassah, khusus. Tetapi saya, kata Nabi, Allah mengutus saya untuk seluruh umat pada umumnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, fala tuti'il kafirin wajahid bihi jihadan kabira. Ibnu Abbas mengatakan, maksud dari ayat ini adalah perintah untuk jangan ada kompromi dengan orang-orang kafir dan tetap berjuang dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Artinya kompromi ini bukan berarti terus kemudian kita nanti menjadi radikal, tidak berhubungan dengan orang kafir, bukan. Artinya tidak kompromi ini tidak kompromi dalam masalah akidah. Kalau masalah akidah ya kita harus katakan akidah harga mati. Walana amaluna walakum amalukum. Tetapi kalau dalam hal dunia, hal sosial, Nabi pun mencontohkan. Dulu Nabi itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani Abu Bakar, itu menyewa seorang penunjuk jalan yang masih kafir. Namanya Abdullah bin Ruwaihin. Ini masih kafir. Dan Abdullah bin Ruwaihin ini adalah teman akrab dari Umayyah bin Khalaf. Ini musuh yang paling memusuhi Nabi dari orang Quraisy. Tetapi Abdullah bin Ruwaihin ini ya profesional kerja. Karena ia bekerja untuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk menunjukkan jalan pintas yang tidak bisa dilacak oleh orang kafir, ya ia bekerja profesional. Maka dengan praktek-praktek sosial Nabi seperti ini, akhirnya kita merasa tenang. Ya, di kemudian hari Allah menakdirkan kita kerjasama dengan non-Muslim. Misalkan adanya smartphone, adanya transportasi, mobil, motor, ini kan juga semua hasil kerjasama dengan orang-orang non-Muslim. Pabrik-pabrik besar di wilayah Indonesia ini juga banyak yang milik dari orang non-Muslim. Jadi kita tidak usah merasa keki, tidak usah merasa sendirian, merasa apa ya. Memang kalau urusan dunia tidak ada masalah, no problem. Silahkan lakukan bekerja sama untuk urusan dunia. Tetapi yang dimaksud wajahidhum bihi jihadan kabira, untuk urusan keyakinan ya kita teguh bahwa Allah adalah Al-Ahadu Ahad. Nah, ini penting untuk diketahui. Kemudian wa huwallazi marajal bahraini hada adbu furatu wa hada milhun ujaj ay khalaqa al-ma'a bainal khulwi wal milhi. Allah menciptakan air, ada yang tawar, ada yang asir, ada yang asin ya. Falhulu kal anhar wal uyun wal abari. Air-air yang tawar itu seperti air-air yang mengalir di sungai-sungai, air yang keluar dari sumber-sumber mata air, dari sumur-sumur. Wa hadha huwa al-bahru al-adbu al-furat. Nah, ini yang dimaksud laut yang tawar dan lezat. Jadi bukan berarti ada laut yang rasanya tawar, bukan, tapi yang dimaksud air
laut yang tawar dan lezat itu ya air yang ada di daratan ya. Jadi kata bahru itu tidak selamanya berkonotasi dengan laut, tapi apapun yang mengalir itu juga bisa disebut sebagai al-bahr. Qala Ibnu Jurayz wahtarahu Ibnu Jarir. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Wa hadha al-ma'na la syakka fihi fa innahu laisa fil wujudi bahrun sakinun. Makna ini lebih tepat ya. Karena dalam kenyataannya kita tidak pernah menemukan ada air laut yang rasanya tawar. Wallahu subhanahu wa ta'ala innama akhbarahu bil waqi'i liyubainu al-ibad ala ni'amihi alaihim liyashkuruhu. Allah menjelaskan ini adalah agar hamba-hambanya ini mengetahui nikmat Allah dan kemudian mau bersyukur. Kalau berbicara nikmat Allah, kita ini tidak bisa menghitung ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Apabila kita mau menghitung nikmat Allah enggak bisa. Kita yang sekarang berdiri, yang sekarang sedang bekerja untuk bisa hidup, itu Allah ya mengelola sekian banyak anggota tubuh, anatomi tubuh, mulai dari jantung yang berfungsi untuk memompa darah, paru-paru untuk bernafas, persendian untuk bergerak, ada sel darah merah, sel darah putih, ada lambung, banyak sekali. Ini adalah tanda betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya keteraturan dalam alam raya ini, adanya pergantian siang ada malam, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Ini tanda ada yang mengatur. Tidak mungkin alam yang teratur ini ada pergantian malam siang kemudian terjadi begitu saja, tidak mungkin. Kita tahu seperti stasiun radio seperti ini Pas FM, ini ada acara A, acara B, kemudian ada sponsor A, sponsor B. Ini bukti bahwa ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, tidak mungkin bisa berjalan seperti ini. Apalagi ini urusan alam raya yang jumlah makhluknya ribuan, baru manusianya, belum lagi flora faunanya, semua ribuan. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Dan yang mengatur tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutaqalliman. Fal bahru al-azbu, yang dimaksud dengan air laut yang tawar, huwa asarihu bainan nas, yaitu air yang mengalir di antara daratan yang ditempati oleh manusia. Likhtiyajihim ilahi anharun wa uyunan, karena ini kebutuhan pokok dari manusia. Jadi adanya air ini sungai, adanya mata air, sumur-sumur, ini adalah kebutuhan pokok. Maka air ini termasuk salah satu barang yang tidak bisa dimiliki secara pribadi. Tidak bisa suatu sumburan itu kemudian dimiliki oleh pribadi. Maka dalam pasal berapa itu saya lupa, itu air dan bumi itu semua dikuasai oleh negara. Yang benar seperti itu. Karena nanti negara yang akan mengelola dan digunakan untuk kemakmuran bersama. Tidak bisa sebuah perseroan ini kemudian menguasai sebuah mata air, sebuah perseroan menguasai sebuah tanah. Enggak boleh. Harus negara. Karena negara ini adalah yang menjadi khalifah, artinya yang menjadi mengatur dan akan digunakan untuk mensejahterakan warga dan rakyatnya. Kemudian wahada mil'un ujad, air yang asin, ay malikhun murun, rasanya sangat pahit, asin, pahit, tidak enak. Wa dzalika kal biharil al-ma'rufi fil masyarik, yang seperti itu seperti laut-laut yang kita ketahui dari penjuru bumi yang timur. Timur itu berarti Samudra Pasifik ya. Wal magharib, di barat itu ada Samudra Atlantik. Al-Bahrul Mukhit, Samudra Hindia. Wa ma tasru minal ziqaq, ada laut mati. Wa Bahrul Kulzum, laut Kulzum atau Mediterania ya. Wa Bahrul Yaman, ya laut Yaman, ini laut merah. Wa Bahrul Basrah, laut Basrah. Wa Bahrul Faris, laut Persia. Wa Bahrul Sin, laut Cina. Semuanya ini adalah laut-laut yang merupakan laut yang mempunyai rasa asin
dan sangat luas, jadi tidak mengalir ya. Laut itu kan tidak mengalir ya. Yang mengalir itu sungai, yang mengalir itu mata air. Kalau laut itu ya dia konsisten ya. Cuma ya pasang surut, kadang berombak. Kita baca minal bihari as-sakinati la tajri, laut ini bersifat tenang dan tidak mengalir. Walakin tamawwaj, akan tetapi mempunyai sifat berombak ya. Wa tattariba, tidak bisa tenang. Wa yaltatimu, molak-malik ya. Fi zamani syita wa sidati riyah, dia terpengaruh oleh cuaca dingin dan gerak angin. Wa minha wa ma fihi madun wa jazrun, kadang-kadang air laut ini pasang, juga kadang-kadang surut. Fa fi awal kulli syahrin yahsulu minha mudun, di pada awal-awal bulan biasanya air akan pasang. Fa idza syaru asyaru fin niqsan, ketika telah sampai bulan ini pada mulai pertengahan ya, ini jazarat, maka surut hatta tarji'a ila ghayatiha, sehingga kembali kepada semula. Jadi ini adalah sifat-sifat laut. Nah, jadi semua ini adalah ciptaan Allah yang menandakan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'alla yasulu bisababiha natnul hawa, dengan adanya lautan ini mempunyai kadar garam yang tinggi, apa? Fayafsudu al-wujub bidzalika, maka tidak ada ambu. Ambu itu berarti bau yang tidak sedap, itu tidak ada karena dinetralisir oleh garam ya. Wali alla tajzia al-ardu bima yamutu fiha minal hayawan, dengan Allah menciptakan laut ini bersifat asin ya, maka tidak bisa tercemari oleh hewan-hewan yang mati di dalamnya. Wala makana ma'uha malihan kana hawa'uha sahihan, ketika airnya ini bersifat asin, maka udaranya akan lebih terasa segar. Walihada qala Rasulullah qad su'ila amma'il bahri, oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya tentang air laut, ana tawaddu bi, wahai Rasulullah, apakah kami boleh wudu menggunakan air laut? Nabi menjawab, huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu mitatuhu, air laut adalah suci mensucikan dan halal bangkainya. Rawahu al-a'immatu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ahli sunani bi isnadin jayyidin. Wa qauluhu ta'ala wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijra, ai bainal azbi wal mali, jadi Allah ini menciptakan penghalang antara dua lautan itu. Dua lautan artinya laut yang pertama yang bersifat tawar dan lezat, ini adalah air-air yang mengalir, sungai, sumber mata air, dan kemudian air yang bersifat asin ini ada samudra luas dan laut-laut dan juga selat-selat yang mengalir dari air laut. Ini ada pembatas. Apa itu pembatasnya? Ai hajizan wa huwa al-yabisu minal ardi, yaitu tanah kering daratan dari bumi. Ini menjadi hijram mahjuro. Jadi daratan ini sebagai pemisah antara laut yang airnya asin dengan sungai-sungai yang rasanya tawar dan tidak saling melewati, tidak saling mencemari. Meskipun mata-mata air itu semuanya bermuara di laut nih. Seperti Sungai Kapuas ini juga nanti akan bermuara atau sampai ke laut Cina Selatan. Kemudian sungai itu Kali Berantas ini juga nanti bermuaranya di Sidoarjo dan Surabaya, Selat Bali. Wa qaulu ta'ala amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara. Jadi dalam ayat ini Allah ini mengajak agar kita ini berpikir, siapa yang menjadikan bumi ini terhampar luas, siapa yang mengalirkan air-air di sungai-sungai, dan siapa yang menjadikan gunung-gunung sebagai tonggak untuk menenangkan bumi. Apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini menciptakannya? Apakah ada Tuhan selain Allah yang menciptakannya? Jawabannya tidak. Jadi Allah itu dalam menyampaikan firman-firmannya itu selalu mengajak orang untuk berpikir. Kul ara'aitum,
Katakan bagaimana pendapatmu? Amman ja'alal ardo, siapa yang menciptakan bumi? Kalau bahasa yang sekarang itu ya fair lah. Wahai manusia, kalau kamu menganggap ada Tuhan selain Allah, kata Allah, selain aku, kata Allah, coba siapa? Yang dinamakan Tuhan itu tentu harus mempunyai kuasa yang otoritas yang penuh. Yang dinamakan Tuhan itu tentu harus menciptakan langit dan bumi. Lalu siapa menurutmu? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang memposisikan gunung-gunung ini sebagai penenang bumi agar tidak goyang? Apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah ini menciptakannya? Tentu jawabannya tidak. Dan hal yang seperti ini dirasakan betul oleh sahabat Jubair bin Mut'im. Ketika itu beliau masih kafir dan menjadi utusan dari orang kafir untuk masalah tawanan perang Badar. Ketika sampai di Madinah, waktu itu Nabi sedang sholat, kebetulan sholat maghrib, dan dibaca adalah surah At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal ba'ril masjur. Jubair bin Mut'im karena ini orang yang berilmu, ia mengatakan bahwa ini tidak mungkin ciptaan manusia dan yang dibaca Muhammad tidak mungkin sebuah syair. Akhirnya sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah menurut kamu alam raya yang sudah terwujud ini penyebabnya adalah sesuatu hal yang tidak wujud? Jubair mulai berpikir, ternyata benar yang disampaikan Muhammad. Alam raya yang sudah wujud ini tentu penyebabnya adalah suatu hal yang wujud. Kemudian ayat selanjutnya, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah kalian atau Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah Lata Uzza ini menciptakan langit dan bumi? Dijawab dalam hatinya Jubair bin Mut'im, tidak mungkin. Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kami sembah jangankan bisa menciptakan langit dan bumi, menciptakan wujudnya sendiri saja tidak bisa, kami yang menciptakannya. Akhirnya ketika Nabi selesai sholat, Jubair bin Mut'im karena mendengarkan ayat-ayat tentang membuka pola fikir teologi ketuhanan, ia menemui Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, ma tarakta min akli syai'an. Engkau tidak menyisakan akal bagiku. Apa yang engkau baca semuanya akalku kalah. Akalku tidak bisa berpikir dan sekarang saya nyatakan bahwa saya beriman kepadamu. Dan kemudian dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pentingnya kenapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang seperti amman ja'al ardo. Karena dalam berdakwah kita ini tentu harus mengedepankan membuka pola pikir. Jangan asal kita memaksa, tapi coba kita ajak audien kita untuk berpikir. Seperti ini, amman ja'al ardo. Siapa yang menciptakan bumi terhampar luas? Kalau kamu menyembah ada Tuhan selain Allah, apakah Tuhan yang kamu sembah menciptakan bumi? Nah, ini yang penting ya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Al-ayah khalaqa al-insan min nutfatin dha'ifatin fasawwahu adalahu. Allah lah yang menciptakan manusia dari setetes air yang hina, yaitu air sperma. Kemudian dari air yang dhaif itu kemudian Allah menyempurnakannya, membentuknya dan menjadikannya kamil, sempurna. Ada yang dijadikan laki-laki dan ada yang dijadikan perempuan. Kama yasha, menurut apa kehendak Allah. Faja'alahu nasabahu wa sihra. Kemudian Allah menjadikan manusia itu mempunyai nasab, mempunyai keturunan dan kemudian mempunyai hubungan besan. Jadi awalnya dari keturunan ini mempunyai beranak pinak, kemudian mereka saling menikahkan keluarganya dan terjadilah pertalian antar besan, dan termasuk hubungan musyaharah ini hubungan yang diharamkan untuk menikah. Jadi dalam surah An-Nisa itu akhir dari juz 4 ada 4 larangan menikah. Yang pertama, khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa ubanatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Alasan kita tidak boleh menikah pertama karena ada hubungan nasab. Siapa mereka? Ummahatukum, ibu-ibumu. Dan ibu di sini umum, wanita siapa saja yang pernah dinikahi oleh ayahmu itu adalah ibumu, tidak boleh dinikah.
Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak perempuanmu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, saudarimu. Terus hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak saudara laki-laki, anak dari saudari perempuan. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu yang telah melahirkanmu. Jadi ada ibu, ada dua ibu. Pertama, ibu siapa saja perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah itu tidak boleh menikah, dan yang terakhir itu ibu kandung yang melahirkanmu. Kemudian larangan menikah berikutnya adalah hubungan rodha. Wa akhwatukum minar rodhaati wa akhwatukum minar rodhaah. Jadi larangan yang kedua karena ada hubungan rodha, pernah menyusu kepada seorang wanita, maka anak dari wanita itu semuanya menjadi mahram. Terus juga yang ketiga ini adalah hubungan musaharah, yaitu wa ummahatun nisaikum, ibu dari istrimu. Jadi ketika kita sudah menikah dengan seorang perempuan, mengucapkan qabiltu nikah wa taswijah, maka seketika itu pula ibunya haram kita nikah menjadi mahram. Ada hubungan musaharah. Kemudian wa ummahatun nisaikum wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Anak-anak perempuan dari seorang wanita, berarti janda, yang telah kita akad dan kita dukhul. Dukhul itu ya hubungan senggama. Jadi anak tiri ini menjadi mahram harus dengan syarat dua. Pertama, telah ibunya sudah diakad dengan ucapan qabiltu nikah. Yang kedua, harus juga ibunya sudah didukhul, sudah pernah dikumpuli. Maka kalau belum dikumpuli, belum menjadi mahram anak tirinya. Terus wahalailu abnaikumul ladina min aslabikum, masuk dalam kategori hubungan musaharah itu adalah istri dari anak kandung kita. Terus ada keterangan lagi wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menikah ini mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan nasab. Menikah dengan perempuan berserta buliknya, tidak boleh. Menikah perempuan bersama budinya, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, tidak ada hubungan, yang keempat berarti ya, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan rodho sesusuan, tidak ada hubungan musaharah, tetapi wal muhsonatu minan nisa, yaitu istri orang lain, itu tidak boleh. Begitu. Kembali, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Allah mengabarkan tentang betapa bodohnya orang-orang musyrik ya, yang mereka menyembah sesembahan selain Allah. Padahal sesembahan itu la tamliku lahum darran wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya apapun. Bila dalilin qadihim ila dalika, mereka menyembah kepada sesembahan selain Allah tanpa adanya bimbingan, tanpa wala hujatin, tanpa alasan yang dibenarkan baik oleh hukum agama ataupun alasan yang dibenarkan oleh akal. Seperti tadi saya terangkan ya. Bal bi mujaradil ahra, mereka menyembah Tuhan selain Allah itu karena hanya pandangan mereka saja. Wal ahwa, dan menuruti hawa nafsu, wa tasyahi, dan selera mereka. Fahum yuwaluhum wa yuqatiluna fi sabilihim, dan mereka berjuang mati-matian demi membela Tuhan mereka yang batil. Jadi al-haq itu Allah, al-batil itu sesembahan selain Allah. Jadi kebenaran itu bagaimana? Kebenaran itu ya yang bisa diterima baik secara nakli ataupun akli. Semisal tadi kita sampaikan Tuhan itu siapa? Tentu Tuhan itu harus mempunyai sifat alladzi khalaqas samawati wal ardh. Jadi Tuhan itu ya yang harus menciptakan langit dan bumi. Kalau ada sesembahan yang tidak menciptakan langit dan bumi, maka tidak sah sebagai Tuhan. Tetapi kadang-kadang ya, dalam kenyataannya orang yang meyakini dengan kebenaran dalam urusan dunia bisa saja kalah dengan orang yang dalam kebatilan. Saya berikan satu contoh. 1 tambah 1 2, ini adalah al-haq, kebenaran absolut. Kemudian 1 tambah 1 5, ini adalah batil.
Bisa saja dalam urusan dunia orang yang meyakini 1 tambah 1 2 dalam kenyataannya kalah dengan orang yang mengatakan 1 tambah 1 5. Bisa saja dalam konfrontasi dikalahkan, tapi secara hujjah tetap menang orang yang menyatakan 1 tambah 1 2. Dan ini pendapat Imam Nawawi yang dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Jadi kemenangan Hizbullah, kemenangan para pasukan-pasukan Allah itu artinya kemenangan menurut Imam Nawawi ya kemenangan secara hujjah, al-hujjah al-balighah, hujjah yang balik, yang sangat jelas. Orang yang meyakini Tuhan Allah dan orang yang menyembah kepada selain Allah ini diuji secara apapun tetap tidak banding, tetap menang orang yang meyakini Tuhan adalah Allah. Misalkan ada yang mengatakan Tuhan itu ada banyak, ada ta'adud, ada berapa. Ini tentu tidak banding dengan orang yang mengatakan Tuhan hanya satu. Seperti logika kita saja, presiden saja kita satu. Tidak boleh presiden itu 2 atau 3. Kita mempunyai Pak Lurah itu juga satu. Nggak mungkin ada lurah itu 2 atau 3. Lah, urusan yang dunia saja pimpinan tidak mungkin lebih dari 1. Apalagi ini urusan ketuhanan. Kalau Tuhannya lebih dari 1, lalu di mana nanti otoritas kekuasaannya? Nah ini contoh hujah yang balighah, hujah yang jelas. Meskipun toh dalam kenyataannya orang yang meyakini Tuhan satu dalam urusan ekonomi bisa kalah dengan orang yang mengatakan Tuhan ada banyak. Oleh karena itu untuk menenangkan ini, kemenangan Imam Nawawi mengatakan kemenangan ulaika hizbullahumul ghalibun artinya kemenangan di dalam hujjah. Begitu. Lanjut. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira ay aunan fi sabili syaitan. Jadi sifatnya orang-orang kafir ini mereka berjuang untuk setan. Artinya mereka memperjuangkan suatu hal yang semu. Jadi orang-orang iman ini berjuang untuk hal yang benar, ya ketuhanan yang benar yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian orang kafir ini berjuang untuk suatu hal yang batil. Maka Rasulullah itu menarik sekali. Suatu saat sahabat ini pernah, namanya sahabat itu juga manusia kan, ya pernah mengeluh, wahai Rasulullah, kami berjihad, kami perang, kami terluka, ada tangan kami yang terpotong oleh lawan, banyak teman kami yang terbunuh. Kemudian Nabi memotivasi, wahai sahabat, kamu ini terpotong tanganmu, terpotong kakimu, terbunuh di antara kalian, kamu harus bangga. Kamu membela kebenaran, membela Allah, al-haq. Lah mereka ini orang-orang kafir juga merasakan demikian. Mereka juga merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka juga jerih payah. Mereka juga terpotong tangannya, terpotong kakinya, banyak mereka yang terbunuh. Tapi tetap menang kamu karena kamu ini berjuang untuk Allah, sedangkan mereka itu berjuang untuk kebatilan. Maka berbanggalah kamu wahai sahabat. Nah, ini diantaranya motivasi. Maka sering kita jumpai para ulama-ulama, para santri-santri itu mempunyai sebuah moto. Kalau mereka yang berjuang untuk keburukan saja berani, kenapa kita tidak? Kita yang berada di kebenaran justru harus tambah berani karena kita berjuang untuk Allah dan mereka berjuang untuk hawa nafsu. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira ay basyiran lil mu'minin wa nadhiran lil kafirin. Allah mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, ini sebagai basyiran, kabar gembira untuk orang mukmin dengan surga dan memberikan peringatan bagi orang yang ingkar dengan siksaan pedih berupa neraka. Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan wahai Muhammad, aku mengajakmu ini ikhlas karena mencari ridha Allah dan aku tidak mengharapkan ajar upah dari kamu sedikit apapun. Jadi ini pondasi yang penting itu adalah ikhlas. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun orangnya atas dasar mencari ridha Allah, maka suatu saat ketika orang yang kita baiki ternyata tidak bisa membalas kebaikan kita, hati kita akan tenang karena kita melakukan kebaikan atas dasar itu perintah Allah. Wasabbih bihamdi, maka perintah Allah jangan henti-hentinya mensucikan Allah dan juga memujinya. Maka bacaan tasbih dan tahmid ini selalu beriringan
Sebagaimana redaksi hadis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Selalu dan selalu bacaan tasbih disandingkan dengan tahmid. Wa kafa bidunubi ibadihi khabira. Cukuplah Allah ini mengetahui, paham betul apa dosa yang dilakukan oleh manusia, itu sangat paham betul. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah jelas sifatnya ini menciptakan langit dan bumi. Kemudian summastawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bi khabira. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy dan Allah mempunyai sifat Rahman, fas'al bi khabira. Bertanyalah kepada Nabi Muhammad tentang Allah, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya kaulanya Allah yang lebih paham tentang urusan Allah. Wa idza qila al-musjudu lir-rahman qalu wa ma rahman. Sifat-sifat orang kafir ketika disuruh sujud dan disuruh untuk menyebut kata Rahman kepada Allah, mereka menolak. Seperti dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika perjanjiannya menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, mereka bertanya, siapa Rahman itu? Kami tidak mengenal. Dan mereka mengatakan, uktub bismikallahumma, tulis sebagaimana kebiasaan kami dengan menyebut nama Allah. Jadi mereka itu mengingkari sifat Rahmannya Allah, dan kita jangan sampai meniru seperti itu, ya. Anas judul 5 tak muruna. Kemudian sifat orang kafir itu melecehkan sujud. Mereka tidak mau sujud. Maka kita bahagia menjadi orang iman karena kita selalu dianugerahi dengan sujud. Wa zadahum nufura. Orang-orang kafir semakin diajak kebaikan, semakin lari dari kebenaran. Demikian penjelasan dari ayat ke-51 sampai ayat ke-60. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, silakan Anda bisa masuk telepon, boleh di 0295 385 877. Khusus untuk telepon sekali lagi menggunakan 0295 385 877. Sementara untuk WhatsApp bisa kirim suara Anda atau voice note Anda ataupun tulisan Anda di 085277 999 101. Sementara bagi Anda yang pengen komentar, Anda juga bisa masuk di fanpage kami Radio Pas FM 42 karena kami juga live menggunakan audio visual. Yang sudah bergabung bersama kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Karjo yang ada di Patilor menanyakan tentang begini Ustadz, dengan keadaan yang terjadi di Palestina yang tadi sempat disinggung sedikit-sedikit, itu artinya kita nanti kan ada satu titik kita akan mengalami suatu kemenahan. Nah, ini yang kita lihat semakin terjepit dan semakin terjepit, sementara dunia Islam juga tidak mampu berbuat apa-apa karena ada banyak kepentingan di sana. Sementara kita juga disampaikan untuk berpasrah, kemudian juga bertawakal sedemikian rupa, sehingga apabila dikait-kaitkan ada beberapa informasi-informasi dari Tanah Haram, ada video-video yang memperlihatkan bahwa padang pasir sekarang menjadi padang rumput. Ini kok ngembar-ngembari hadis kita sudah sampai di akhir zaman. Apakah ini tanda-tanda kemenangan atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa Imam Nawawi dalam tafsir Al-Munir, kemenangan umat Islam adalah kemenangan secara teori atau kemenangan secara hujjah, al-hujjatu al-balighah. Tentu orang yang meyakini Tuhan Allah yang bersifat al-wahid ini akan menang secara hujjah dibandingkan orang yang meyakini Tuhan banyak. Ini pertama. Terus kedua, tentang Israel dan Palestina. Sebenarnya kalau kita mau studi secara empiris, juga kerugian yang dirasakan Israel juga lebih banyak, ya. Berapa peralatan militernya yang hancur dengan hanya rudal Yasin 501 itu, Merkavanya itu hancur berkeping-keping. Terus juga banyak pasukan-pasukan Israel itu yang tewas di sana. Jadi kerugian yang diderita itu juga banyak. Dulu sekali 7 negara Arab itu melawan Israel, itu hanya 7 hari selesai dimenangkan Israel. Tapi sekarang coba, Israel ini mulai dari serangan darat ya sekitar sudah hampir 4 bulan atau 3 bulan. Ternyata hasilnya zong. Mereka itu tidak pernah menang ketika melawan para militer. Menangnya itu melawan pengungsi orang-orang lemah, wanita itu menangnya kan yang lawan itu.
Terus yang ketiga mengenai akhir zaman, janji Allah ya jelas, janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu pasti benar. Nanti umat Islam akan diberikan kemenangan secara universal, secara umum, kemenangan yang sangat kuat mengalahkan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini akan berlari di semua pohon, batu, semua akan memberikan tanda ini Yahudi, kecuali pohon Hurqat. Terus mengenai tanda-tanda akhir zamannya jelas kita ini sudah berada di akhir zaman. Arab Saudi sekarang itu kita melihat itu bahwa kemarin teman-teman di umroh di grup WA itu semua sekarang sudah hijau. Di Taif itu juga wah luar biasa dingin. Sekitar Mekah itu juga karena sudah intensitas hujan lumayan tinggi, sudah mulai muncul rumput dan sebagainya. Ya bagaimana sikap kita, ya tenang saja. Dimanapun kita berada, mau di akhir zaman, mau di puncak zaman, yang penting kita ini ikhlas ya. Hati kita ikhlas mengabdikan diri kepada Allah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Demikian Mas Adi. Baik, masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung bersama kami. Monggo bisa telepon di 0295 385877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda. Sementara komentar di fanspage kami atau like silakan bisa Anda share juga, karena kami juga live menggunakan audio visual. Fanspage kami ada di Radio Pas FM Pati 2, sehingga ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang. Yang sudah bergabung Pak Joko di Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan tentang ketika di akhir zaman ya, ada telepon yang masuk, saya masukkan di 385877. Assalamualaikum Pak FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dari Bapak Abdullah di Gunung Unggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu kan bertetangga, bukan khusus mayoritas Islam, dan ada juga yang non Muslim. Bila mana non Muslim itu punya hajatan, beliau itu ibaratnya menyembelih, yang menyembelih itu pendetanya. Apakah kita kalau diundang, kita itu boleh ikut makan dengan penyembelihan itu? Karena Allah itu mengatakan rezeki itu adalah minallah, itu merupakan rezeki. Bolehkah kita ikut makan penyembelihan pendeta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hewan sembelihan juga ini masuk kategori yang halal atau bagaimana? Ini pendeta yang zaman sekarang karena keadaannya seperti ini Ustaz. Ya. Jadi memang ada keterangan di Al-Quran itu sembelihan ahli kitab itu dihalalkan untuk kalian. Tapi juga harus kita garis bawahi konteksnya ini atau asbabun nuzulnya. Ketika itu Nabi sedang berkunjung di sekitar wilayah Sam, yang memang itu Kristennya itu Kristen Ortodok ya. Kristen Ortodok itu, Kristen kan macam-macam ya. Kristen Ortodok itu adalah Kristen yang masih menuhankan Allah dan menganggap Yesus atau Al-Masih ini sebagai utusannya ya. Cuma ya mereka tetap dihukumi salah karena tidak mau mengikuti Rasulullah begitu. Jadi sembelihan ahlul kitab itu yang dibolehkan itu ya satu, jika mereka ini menyembelihnya satu membaca bismillah. Terus kemudian caranya sesuai dengan cara syar'i, yaitu harus memutuskan halqul mar'i, otot yang digunakan untuk bernafas dan otot yang digunakan untuk makan ini harus putus. Tetapi jika sekarang ya ditakkik kepada sekarang, kalau sembelihan ini kemudian disembelih oleh, mohon maaf ini orang pendeta dan dia tidak mempunyai SOP-nya, ilmunya nggak tahu, karena mereka ini mungkin bukan berjenis Kristen Ortodok, ya maka itu diharamkan. Jadi kita lebih aman menyembelih dari teman kita Muslim sendiri. Kalau saya juga kebetulan itu ibu itu dari daerah Donorojo Jepara, dan ada saudara itu yang non Muslim, jadi paham betul. Jadi ketika ada acara itu biasanya orang non Muslim ini memerintahkan saudaranya yang Muslim untuk menyembelih, biasanya seperti itu. Jadi kalau pendetanya yang menyembelih, ya kita lebih baik tidak ikut memakannya, karena ini nggak jelas ini nanti bagaimana cara melaksanakannya. Terus pendetanya ini ahlul kitab yang masih orisinil
Apa tidak? Kan kalau kita di Indonesia itu kan nggak ada Kristen Ortodok gitu. Yang ada itu di Rusia kelihatannya. Rata-rata kan antara Katolik dan Protestan, yang banyak itu Katolik. Maka ya kita ya jangan. Jadi bukan berarti kita tidak menghargai, tapi kita menempatkan sesuatu dalam porsinya. Kalau masalah syariat akidah ya kita harus kenceng. Tapi kalau masalah sosial ya tadi kita boleh-boleh saja. Nabi pernah menggadaikan baju perangnya untuk beli gandum kepada orang Yahudi. Pernah mengupah Abdullah bin Ruwaihin, seorang musyrikin, untuk menunjukkan jalan menuju Madinah. Gak apa-apa. Tapi kalau untuk urusan yang berkaitan tentang hukum seperti tadi makan-memakan, ya kita jangan ambil resiko. Betul Mas Adi? Baik, cukup jelas nggih Pak Abdul Hadi yang ada di Gunung Wungkal. Oke, yang tadi sudah masuk dari Pak Joko di Juwana, ini akhir zaman nanti kan ada perang Ustadz. Nah kalau perang ini tidak dalam keterangan yang kami pahami tidak ada keterangan ini wanita-wanita seperti apa? Apakah dia ikut berperang atau sembunyi di kamp tertentu atau bagaimana? Mohon dijelaskan Ustadz tentang hal tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya masalah itu enggak usah dijeruk-jeruk kayak. Jadi ya dibilang penting ya enggak, dibilang enggak ya ini semacam sejarah yang harus kita sampaikan bahwa nanti di akhir zaman itu ada perang besar ya. Yang awal-awal umat Islam ini akan satu kelompok dengan Romawi Timur kalau nggak salah seperti itu, terus memerangi para ahli Tughyan, kemudian setelah terjadi permenangan, kemudian umat Islam nanti akan perang sendiri dengan Romawi Timur itu, dan kemudian nanti Allah akan memberikan kemenangan. Dan juga diceritakan di zaman itu berperang seperti zaman perangnya Rasulullah, karena sudah terjadi perang nuklir mungkin ya. Jadi skemanya atau secara analisa para ahli militer, karena sudah terjadi perang nuklir, karena semua senjata ini sudah tidak bisa bergerak, satelit tidak ada, jadi berperang dengan naik kuda, menggunakan panah, manual lagi. Dan nanti Allah akan memberikan kemenangan. Ya, masalah nanti perempuannya ikut perang atau tidak itu ya relatif ya, ada yang ikut perang, ada yang masak. Jadi kan begitu. Seperti zaman Rasulullah juga banyak wanita-wanita pejuang yang ikut perang, juga sebagian besar ada yang lebih mengurus kepada urusan dapur, karena sekuat pasukan apapun kalau nggak makan nggak ada daya Mas Ari. Jadi kehadiran wanita di medan perang itu tidak lebih spesifik kepada untuk peperangan, tapi untuk mengurus kebutuhan yang mendasar dari prajurit itu sendiri. Dan ini sesuai dengan teori perang konvensional sekarang. Jadi kita tahu ada tentara wanita itu juga nggak ditugaskan di depan. Logistik ya. Jadi begitu Mas Ari. Terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, semoga dengan redaksi solawat yang menjaga keyakinan kami, menjaga akidah kami, menempatkan Engkau sebagai Tuhan pemberi rahmat, dan menempatkan Nabi Muhammad sebagai abduka wa rasuluka, semoga melekat dalam hati kami. Dan semoga kami selalu mempertahankan keimanan ini kepada keluarga kami dan semua orang-orang yang dekat dengan kami dan masyarakat kami, agar umatan wahidan ya Allah, menjadi umat yang beriman, yang bertakwa, dan juga selalu menjaga perdamaian. Allahumma ya Allah ya Rahman-Rahim, kami memohon kepadamu agar kami bisa selalu mencintaimu melebihi segalanya. Gerakkan hati kami agar bisa mencintaimu, mencintai Rasul Muhammad melebihi segala-galanya ya Allah. Dan semoga Engkau berikan pertolongan kami di setiap langkah perjuangan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa selalu Anda simak dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Maksud kami jelang maghrib tiba setiap hari Rabu mitra pas ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rio Vanili beserta Radio Pas FM, kru Radio Pas FM 4 yang sedang bertugas pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama
Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan.